Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin muslimat jamaah maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman. Itulah yang mengantar kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang diantar oleh saya pada kesempatan ini. Selanjutnya mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tauladan kita dalam segala hal, utamanya dalam hal tingkah laku. Karena Nabi diutus salah satu tujuannya adalah untuk rahmatan lil alamin dan liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Tentu kita bertanya, kenapa menyempurnakan? Itu berarti bahwa ada akhlak-akhlak yang terdahulu itu yang kalau dihubungkan dengan kondisi sekarang sudah tidak sesuai. Itu satu. Yang kedua, untuk ada yang akhlak pada zaman Nabi sebelumnya tidak ditemui di zaman kita. Nah, Nabi kenapa ditugasi itu karena Al-Quran sendiri mengakui bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang paling tinggi akhlaknya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Nabi Aisyah ya sebagai istri Nabi pernah ditanya, bagaimana model tingkah laku akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Apa yang tertari dalam Al-Quran itu yang akhlaknya. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Pertanyaan kita, kenapa harus berakhlak? Kenapa kita harus berakhlak? Kenapa Al-Quran dan hadis sangat mementingkan akhlak itu? Mungkin jawaban yang sekarang adalah karena kita hidup bermasyarakat. Itulah sebabnya Nabi mengatakan ad-dinu al-mu'amalah wa husnul khuluq. Agama itu adalah hubungan. Al-mu'amalah, saling bertaut, saling berhubungan. Husnul khuluq dan keindahan kebaikan akhlak.
Itu sebenarnya. Kalau kita hidup sendiri, tidak ada orang di situ, tidak ada makhluk lain secara kita, Anda boleh jungkir balik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sendiri, tidak ada orang di situ, tidak ada makhluk di situ. Itu Anda tidak dibebani akhlak. Tapi karena kita berhubungan antara sama lain, maka Allah, agama sangat mementingkan akhlak. Begitu pentingnya akhlak itu, itulah yang ingin dikaji oleh ihsan. Agama kita terdiri dari 3 dimensi, 3 unsur itu. Ada syariah, ada akidah, ada ihsan. Nah, ihsan ini adalah ilmu, sebenarnya adalah ilmu. Itulah yang dipelajari oleh tasawuf. Untuk menghaluskan, untuk membanyakkan, untuk mengapa daripada akhlak itu. Seluruh agama yang diciptakan, diturunkan oleh Allah di muka bumi ini itu semuanya berisi akhlak. Tidak ada agama yang tidak bicara tentang akhlak. 10 perintah kepada Nabi Musa semuanya berisi akhlak. Nah, di mana kekurangannya? Di seluruh agama itu. Kekurangannya adalah tidak mengatur hubungan antara sesama manusia. Kitab kita dahulu mengatur hanya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatur tentang hubungan terhadap makhluk lain. Tidak ada itu. Makanya orang-orang ilmuwan setelah meneliti Islam, meneliti Al-Quran, rata-rata mereka masuk Islam. Karena akhlak itu. Dan itu andalannya Nabi sebenarnya. Nabi dalam mengembangkan agama ini sebenarnya adalah kebaikan akhlaknya. Al-Quran mengatakan, andaikan kamu bersikap keras kepada mereka, pasti kamu tidak dapat apa-apa. Tidak mengikut agamamu. Tapi karena kamu berlembut, itu dia. Tidak ada yang paling tinggi, karena akhlak Rasulullah itu sudah mencapai ihsan. Kita ini belum. Terkadang kita masih marah ketika disinggung. Itu belum ihsan itu belum. Bagaimana akhlak yang ihsan itu adalah seperti diucapkan dalam Al-Quran itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, apa namanya? Alladzina wa kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kan itu. Ya. Di situ kan orang yang akhlaknya bagus itu adalah dia mampu memberikan sesuatu, mengimpakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam tidak lapang, sempit. Itu kaitannya dengan sosial. Wal kadhiminal ghaidha, dia mampu menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan mampu memaafkan manusia. Ada tambahnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Di atas dari tadi itu mampu akhlak dalam bersosialisasi, misalnya hartanya, akhlak terhadap jiwanya, akhlak kepada orang lain. Di atas itu ada ihsan. Nah, itu dia. Jadi contoh misalnya Raja Harun al-Rasyid, Khalifah Harun al-Rasyid, pernah suatu ketika dia tumpahkan budaknya menumpahkan air di depannya. Hampir dia pecat, marah-marah. Kamu ini gimana ini?
Tapi budaknya itu hafal Quran, dia baca itu. Dia bilang, "Woi, wal qadiminal ghaidha," ya berarti. Dia baca lagi itu wal afina nas. Dia memaafkan dia. Dan yang ihsannya di situ adalah dia memerdekakan budak itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, ihsannya di situ adalah dia memerdekakan. Bayangkan, Pak. Nabi misalnya ada seorang yang dilewati rumahnya, kalau dia ke masjid selalu dilempari kotoran. Kalau kita, saya kira, saya jamin pasti bawa balik. Minimal mengumpat. Kira-kira begitu. Setiap lewat. Nabi itu takut. Artinya khawatir jangan sampai kalau dia lapor kepada sahabat, lepasnya yang Umar. Umar ini Pak Bambang ini, tapi tidak tolong. Langsung cabut pedang itu Umar kalau dia ada yang singgung Rasul, pedangnya yang berbicara. Dia tidak. Jadi sorbannya kena kotoran, dia cuci baru. Suatu ketika dia tidak lagi melempar, orang itu tidak melempar lagi. Nabi nanya, dia tidak mengatakan melempar saya itu siapa? Kenapa itu orang di sini tidak? Kenapa itu dia? Saya lihat tidak pernah muncul. Dia bilang, sahabat sakit kau dong. Oh, sakit. Pasti kalau kita pasti mengumpat pengerik mati sisa. Pasti begitu ya. Ya. Seperti penjual ST, Pak. Kayak goblok lah sebagainya. Nah, diam-diam Nabi itu datang membikinkan makanan, datangi dia. Dia terbesuk, bawakan makanan. Kemudian dia obati. Nabi kan baca Fatihahnya itu dan tiup-tiup itu bisa menyembuhkan penyakit demam. Kalau kita 1000 kali ya. Itu, Pak. Bayangkan itu. Itulah ihsannya. Ihsannya di husnul khuluq sebenarnya itu adalah ya minimal tadi itu. Artinya menahan marah. Tapi sebenarnya tidak marah juga boleh, tidak ada karena manusiawi itu. Nabi juga sebagai manusia biasa marah. Cuma bedanya Nabi marah dengan kita tidak. Kalau kita marah itu sembarang dia bilang, anak Sundala, anak sembarang dia bilang. Nabi tidak, hanya diam. Sahabat tahu kalau dia marah itu kalau sudah naik mini urat tan Rasulullah, ya bahasa bugis tan Rasulullahnya ini. Sahabat sudah mengatakan marah sebenarnya, tidak pernah ngomong, hanya mukanya saja. Kalau tidak, pokoknya semua itu umpatan-umpatan keluar semua. Goblok kayaknya. Itulah. Jadi kenapa kita perlu akhlak, karena kita adalah ya dalam bahasa filosofnya itu zoonpolitikon, makhluk bersosialisasi, bermasyarakat. Jadi kalau tidak mau mendapatkan akhlaknya, ya tinggal sendiri di hutan. Di hutan juga ada akhlak. Saya kagum jawaban Dr. Zakir Naik tentang karena ada orang Hindu yang nanya itu, Islam ini sadis, tidak menghargai toleransi karena dia potong sapi. Kebetulan ada sekte di India itu yang mempertuhankan sapi, makanya keberatan. Saya bilang apa jawabannya Pak? Betul-betul masuk akal. Itu orang itu masuk Islam. Jawabannya. Dia seorang dokter kan bagaimana? Dia tekankan bagaimana fungsinya sapi itu dalam kehidupan kita. Luar biasa itu jawabannya. Hanya masuk akal juga dia. Dia tidak mengatakan karena kamu sembah sapi, tidak. Dia hanya halus. Dia hanya mengatakan bagaimana fungsi sapi itu. Penciptaan sapi itu diciptakan itu untuk gizinya dan ininya. Dia tidak mengatakan karena kamu menyembah itu. Kalau kita barangkali jawabannya itu, kenapa memang salah sendiri? Kenapa kamu menyembah makhluk? Lalu kisah lain tidak. Dia menjawab sesuai dengan Al-Quran penciptaan itu. Gizinya apanya akhirnya masuk akal dia kan itu. Dia bilang di sini gizinya sapi dibanding dengan onta, dibanding dengan kambing, dan ini di sini letaknya. Kenapa itu sapi itu diciptakan? Hanya tadi orang penyembah sapi marah-marah karena dianggap Islam ini sadis, tidak menghargai toleransi. Karena Tuhannya
Masih marah itu. Makanya di India ini tidak pernah ketemu dengan Islam karena satu menyembah sapi, satu memotong sapi. Apalagi kalau hari kurban. Ramah-ramah ini. Ya. Jadi setiap agama pasti ada akhlaknya. Seluruh peribadatan yang diperintahkan kepada kita, baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah, itu semuanya arahnya ke akhlak. Jangan pernah kita mengatakan sholat itu tidak berakhlak, ada akhlaknya. Terutama itu tumaknina itu ya. Nabi mengancam kalau tidak berakhlak dalam sholat, mengatakan fawailul lil musallin. Ancaman itu tidak berakhlak dalam sholat. Apa yang dimaksud lil musallin itu? Alladzina yusalluna sholat itu adalah tidak melaksanakan esensi sholat itu. Apa esensi sholat? Mengagungkan Tuhan. Jadi kalau kita Allahu Akbar kemudian masih sombong di luar dan sebagainya, itu itu namanya ancaman Tuhan. Karena tidak menjalankan esensi sholat, tidak merasakan akhlak sholat itu. Ini zakat juga ada di situ. Utamanya zakat ini. Kenapa Tuhan Al-Quran mengatakan atuz zakat? Menurut Pak Quraisy ini salah tafsir, salah terjemah itu menunaikan zakat. Itu bukan dari atu, itu dari ata. Datangi orang yang, karena banyak orang yang miskin tapi malu minta-minta. Makanya Al-Quran mengatakan atuz zakat, bukan menunaikan zakat itu. Datangi orang yang membutuhkan. Makanya ada amil. Kalau amil hanya menerima, tidak mendatangi orang, memanggil orang ke itu yang sebenarnya tidak berakhlak sebenarnya dalam sholat, dalam zakat. Utamanya haji, apalagi haji. Sangat dibutuhkan akhlak. Yeah. Jadi saya kira itulah pentingnya kenapa kita berakhlak. Maka Nabi menjanjikan dalam sabda yang mengatakan tidak ada amalan yang paling disukai Tuhan adalah husnul khuluq. Kebaikan akhlak. Nah, akhlak ini sebenarnya kan banyak dimensinya. Akhlak kepada Tuhan itulah yang terkait dengan ibadah mahdah tadi. Jangan kira mengatakan syahadat itu tidak punya akhlak. Syahadat itu punya akhlak coba. Ini ketawa-tawa Pak ini, dia hakikatnya syahadat itu kan. Ya. Pak Sadidi ini dia sudah ketawa-ketawa itu karena dia sudah tahu itu syahadat itu. Kira-kira begitu. Jadi semua membutuhkan akhlak, Pak. Hanya satu orang yang tidak butuh akhlak adalah orang yang hidup sendirian. Nah, di mana tempat kita hidup sendirian? Karena akhlak itu tidak hanya kepada Tuhan, kepada manusia, tapi akhlak kepada makhluk. Jangan kita pikir mengatakan bahwa makhluk ini, daun-daunan ini itu punya nyawa dan itu merasakan sakit. Merasakan sakit, Pak. Jadi kalau kita petik daunnya kemudian tidak digunakan, dia menangis. Tangisan, aduh cilaka saya. Saya diciptakan untuk manusia tapi saya tidak diapa-apain. Sama dengan orang pengantin baru. Pengantin baru tidak diapa-apain istrinya, marah istrinya itu kan itu. Tidak disentuh-sentuh. Ini begitu juga itu. Para sufi mengatakan kalau kamu dosa besar juga itu Anda memetik daun yang tidak digunakan. Iseng-iseng saja begitu. Itu akhlak kepada itu. Yang paling hebat adalah akhlak kepada diri sendiri. Jadi tidak ada ruang untuk tidak berakhlak. Karena juga ada akhlak pada diri sendiri. Bagaimana akhlak pada diri sendiri? Nah, Allah mengatakan wa bi ampusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu kamu tidak melihat, tidak memikirkan. Wa bi ampusikum afala taqilun. Mungkin itu. Situ ada itu. Termasuk ini banyak orang yang sekarang ini tidak berakhlak dirinya. Memasang tato. Iya. Kemudian
sudah diberi hidung, nah tambahin lagi, tidak berhala kepada dirinya itu. Iya, operasi plastik dan sebagainya. Dikasih kening sudah bagus, nah lihat orang Cina bagus di sini, nah ini juga baru tato di sini seperti orang Cina, karena dianggap orang lain. Masalahnya di situ, karena kita melihat diri, mengukur diri kita dengan orang lain, itu salah, tidak berhala. Itu. Coba kita lihat kesempurnaan ciptaan Tuhan. Pernahkah kita melihat orang hitam itu lurus rambutnya? Kecuali kalau dia kasih lurus. Tapi asalnya lurus semua. Coba orang Papua tidak ada yang lurus rambutnya, Pak. Karena kalau dia lurus rambutnya tidak enak, dia sudah hitam kemudian rambutnya lurus. Tapi sesuai dengan itu warna kulit. Nah, pernah kita lihat orang Cina keribu rambutnya? Kan tidak ada, Pak, ya, kecuali dia itu keriting. Semuanya lurus karena sesuai dengan itu. Coba kalau lahirnya orang Cina keriting begitu, enggak enak dilihat, Pak, enggak bagus dipandang. Pernahkah kita lihat orang yang lonjong mukanya, pesek hidungnya? Tidak pernah. Kecuali ada makhluk yang pendek, lonjong rambutnya, mukanya, pesek hidungnya adalah monyet. Dia binatang. Tapi Allah mengatakan laqad khalaqal insana fi sudah dibentuk dibagi-bagi, berubah. Itu tidak berhala kepada diri sendiri. Jadi saya kira, Pak, kesimpulannya bahwa Pak Quraisy mengatakan begini. Orang yang tidak berakhlak sudah pasti tidak beragama. Orang yang akhlaknya buruk sudah pasti agamanya buruk. Tapi tidak semua orang beragama itu pakai berakhlak. Ada orang yang teman saya dulu itu ada sebagian orang Jepang, ada Cinanya dulu masuk Islam. Tapi pandangannya itu tidak bisa, saya sudah berkali-kali mengatakan. Dia mengatakan begini, ngapain juga itu ibadah itu, yang penting bagus akhlak. Nah, itu. Dia pikir akhlak itu adalah yang itu. Karena memang betul, dia buktikan itu. Dia seorang pejabat, tapi kalau pulang dari sore-sore, itu sepanjang jalan rumahnya, di depan rumahnya itu bersih semua. Itu yang dianggap sebagai akhlak. Saya bilang itu akhlak. Tapi ada akhlak yang paling besar adalah akhlak kepada Tuhan. Orang yang tidak berakhlak kepada Tuhan, orang-orang yang tidak menyembahnya dia. Itu paling parah lagi. Jadi berakhlak kepada Tuhan itu sebenarnya adalah menyembah dia dan tidak mempersekutukannya. Saya kira itu yang saya sempat sampaikan kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selanjutnya kita sharing untuk mengkaji lebih dalam tentang akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.